Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 17 April. Hari ini bursa mudah mulai kembali normal dan IHSG turun cukup dalam 1,68% ya. Kalau melihat yang terjadi selama liburan sih sebenarnya nggak terlalu heran ya, apalagi kalau melihat nilai tukar rupiah sangat melemah di angka 16.000 sekian kalau nggak salah. Itu kemungkinan lagi sih, emang kurang bagus ya untuk saham-saham di IHSG kalau sampai rupiah terus melemah, khususnya untuk sektor perbankan. Yang paling diuntungkan itu dari melemahnya rupiah yaitu saham-saham yang bergerak di bidang ekspor impor, khususnya komoditas ya, biasanya yaitu seperti batu bara, kemudian metal, emas. Nah itu biasanya lebih diuntungkan sih dari melemahnya rupiah. Tapi kalau secara keseluruhan sih ya kurang bagus ya. Kalau rupiah melemah biasanya kebijakan moneternya menaikkan suku bunga, dan ya semoga aja nggak terjadi sih. Soalnya kalau sampai terjadi, suku bunga Indonesia itu udah cukup tinggi ya, suku bunga acuan BI. Kalau dinaikkan lagi ya agak repot nanti, kasihan yang bayar hutang ya, bunga pinjamannya juga ikut naik. Tapi ya kita ikuti aja untuk perkembangannya. Yang pasti untuk hari ini ya IHSG turun 1,68%, disertai asing keluar cukup banyak ya, khususnya di saham Bank BCA, Bank BRI, Telkom, ASII, Bank Mandiri aslinya net sell. Paling banyak di BBCA net sell 954,4 M untuk hari ini aja ya. Di Bank BRI juga net sell 600-an M lebih, Telkom net sell 558 M lebih ya. Dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya, IHSG hari ini cukup rame ya, tapi asingnya keluar ini ya kurang bagus juga sih. Udah mulai keluar lagi untuk asingnya di indeks di IHSG. Kalau melihat teknikalnya sih untuk hari ini ya emang sempat turun cukup dalam ya. Untuk tadi itu sempat nyentuh level ini terendahnya di 7.060-an, cuman ditarik naik lagi dan close di atas supportnya 7140-an. Jadi untuk besok mungkin pantau aja level 7140, semoga aja nggak jebol ya. Kalau langsung hijau ya bagus, berarti ada technical rebound. Tapi kalau langsung di bawah merah, apalagi jebol 7141 dan nggak bisa breakout lagi di atas, itu ya mending hati-hati ya. Yang belum punya posisi ya kalau mau mulai nyicil sih lihat saham-saham yang posisinya udah koreksi cukup dalam dan berada di area support. Mungkin seperti itu aja ya untuk pengantar IHSG untuk hari ini. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham BBCA. Ini yang paling banyak dijual asing dan harga sahamnya turun cukup dalam 3,56% ke level 9.475. Di awal market untuk saham BBCA langsung open gap bawah cukup dalam ya, opennya di 9352 ya. Jadi walaupun candlenya hijau ya ditutup minus, soalnya tadi pagi open gapnya lumayan dalam. Open gap bawah sempat mencoba jebol support ke 7250, cuman ditarik naik lagi. Secara teknikal untuk level harga saat ini resistennya ada di 9.525, ini resistennya, dan supportnya ada di 9325 ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya BBCA. Oh ya, untuk indeks globalnya belum kita cek ya. Coba kita cek di RTI untuk indeks US, untuk indeks Eropa ini masih running trend, dan untuk indeks Asia hari ini merah semua ya, dan turunnya juga cukup dalam-dalam ya. S&P 500, Nasdaq turun 1% lebih. Kemudian ini untuk indeks Eropa juga masih minus 1%-an lebih ya. Untuk sekelas indeks turun 1% lebih itu cukup dalam. IHSG 1,6, ini bahkan untuk Hang Seng tadi 2% lebih. Yang paling diuntungkan kalau indeks global turun itu biasanya komoditas ya. Kalau indeks global turun itu biasanya komoditas seperti emas, kemudian silver, platinum ya naik hijau semua ya, komoditas naik. Oke, itu untuk IHSG ya. Dan untuk saham BBCA hari ini asingnya keluar 954 M, cukup banyak yang keluar di BBCA. Hari ini ada AK tanggal 16 ya, tanggal 16 April. AK, ZP, YUDX, BKRX, AG, CC, KZ. Mereka adalah broker-broker asing ya, didominasi broker-broker asing, yaitu ini
AK, ZP, CC, YUDX, RX, BK, AG, KZ versi asing net sell paling banyak AK net sell 179,9 M ya, dan yang masuk paling banyak BB itu pun cuma 28,5, jadi di distribusi asing cukup banyak ya, walaupun mereka asing yang distribusi itu cenderung trading sih, seperti AK, ZP ini kan nggak 100% jualan, cuman cukup banyak, mereka cenderung trading tapi net sell cukup banyak ya. Untuk lokalnya nampung ya, YP, SQ ini ditampung lokal, asingnya jualan cukup banyak. Kalau misal besok asingnya masih jualan cukup banyak di BBCA, hati-hati ya. Kalau masih turun, mungkin kalau naik pantau aja level ini 9525, kalau bisa breakout di atas itu ya bagus, secara teknikal nggak menutup kemungkinan naik ya. Dan kalau secara broker summary emang selama running trade kita nggak bisa mantau ya, tapi indikasi kalau berhasil breakout bisa ngejar ke 9725-an ya. Ini resisten selanjutnya, misal besok BBCA bisa breakout ya. Ya kalau melihat asingnya hari ini jualan cukup banyak ya, jangan buru-buru entry di awal market, walaupun kalau untuk jangka panjang sih masih ada potensi, masih uptrend ya, apalagi kalau rupiah bisa menguat lagi. Tapi kalau rupiah terus melemah ya mending ini sih, lihat nanti kebijakan pemerintahnya gimana ya. Oke, itu untuk saham BBCA. Yang pasti sini koreksinya udah lumayan dalam dan ini ninggalin gap down yang cukup lebar ya. Jadi suatu saat mudah-mudahan bisa ketutup kalau tren BBCA masih bagus. Oke, itu untuk saham BBCA. Soalnya ini secara tren jangka panjangnya juga masih uptrend sih. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Kembali lagi disclaimer, buat patokan supaya di 9.325. Semoga aja nggak jebol di bawah ini untuk besok. Kalau jebol di bawah itu ya support selanjutnya ke 9.000-an. Nah, ya, mungkin seperti itu untuk saham BBCA. Oke, selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini juga turun cukup dalam ya untuk saham BBRI, dan ini sih kalau secara teknikal udah bagus ya. Kalau mulai nyicil, misal kita pakai indikator moving MA 200 itu ya kemungkinan besar udah di bawah itu sih. Nanti kita akan coba pakai MA 200-nya, tapi untuk saat ini secara teknikal dulu kita lihat candlenya ya. Hari ini untuk saham Bank BRI open gap bawah, di awal market itu open gap bawah, opennya di level 5.350 ya, sempat naik, ada perlawanan mencoba breakout, cuman gagal, ditarik turun lagi. Jadi distribusinya cukup kuat hari ini di saham BBRI. Dan kalau kita cek yang distribusi asing ya, BBRI ini hari ini asingnya net sell 664,4 M. Wah, ngeri ya, cukup banyak hari ini aja loh ini. Kalau kita lihat lebih detail ini, untuk BBRI hari ini AK jualannya 469 ya. Jadi selain AK ada BB yang juga net sell cukup banyak 250. Kalau kita perhatikan untuk BB malah hampir seluruh transaksinya selling ya. Jadi didistribusi oleh BB. Untuk AK-nya ini cenderung scalping, nilai transaksinya 1,4 triliun. Jadi hari ini jadi market maker utama di saham Bank BRI AK versi asing, tapi net sell 400-an M. Yang nampung sebenarnya asingnya juga sih, yang nampung cukup banyak yaitu asing ZP ya. Nampung 328 ya. Mungkin untuk ZP ini ya ini ya, mungkin beranggapan untuk sampai BRI hari ini udah cukup dalam koreksinya dan dia berani nyicil ya. Mungkin buat teman-teman yang mau ikut-ikutan nyicil ya, itu ikuti aja si ZP ini, semoga aja nggak distribusi ya. Kalau ZP-nya masih nggak jualan malah terus nambah muatan ya, ada potensi untuk saham BBRI ini rebound lagi, itu masih cukup besar ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, soalnya kalau kita gunakan MA 200 ini udah cukup jauh ya di bawah MA 200. Coba kita gunakan mana ini, harga rata-rata Bank BRI selama 20 candle terakhir itu ada di sini ya. Ini tadi udah mau mencoba ini sih breakout di atas MA 200, cuman gagal, malah turun lagi. Ya ini sih udah cukup dalam sih. Kemungkinan kalau menurut saya sih ada potensi akan ini sideways dulu, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan untuk saham BBR ini bisa dijaga di area support yang secara Fibonacci-nya ini di 5.400-an. Kalaupun turun ya semoga aja nggak dalam dari itu. Soalnya kalau sampai apa ya,
ada sentimen negatif yang kurang bagus untuk saham BBRI ya, misal turun terus secara Fibonacci bisa ke 4.700-an sih, cuman kayaknya kalau sampai bisa ke 4.700-an ya itu malah kesempatan ya buat yang mau entry di harga saat ini pun sebenarnya kalau mulai nyicil ya lumayan berani ya. Tapi disclaimer loh ini, soalnya asingnya pun juga ada yang mulai entry di harga saat ini ya, yaitu ZP versi asing. Mungkin untuk besok sih kalau melihat sebagian asing masuk ya mudah-mudahan bisa breakout. Kalau nggak breakout di atas 5.400 ini resistennya ya mungkin akan sideways dulu di area sini ya, di area 5.400-an. Kalau menurut saya sih kemungkinan seperti itu. Kalau IHSG bisa hijau dan Bank BRI breakout ya resisten selanjutnya ya di sini 5.600-an. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Ini cukup menarik kalau yang belum punya posisi di samping BRI dan mau ngoleksi saham ini ya kesempatan sih sebenarnya ya. Oke, kalaupun turun lagi, misal udah entry di level harga saat ini ya mending di hold aja sih, jangan apa ya? Ya jangan terlalu khawatir, mudah-mudahan nanti naik lagi ya. Mudah-mudahan. Cuman yang namanya market ya dinamis lah, lihat situasi dan kondisinya. Jadi kita ikuti aja untuk perkembangannya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Kita akan bahas dulu ini saham-saham bank ya, bank buku 4. Hari ini malah untuk saham Bank Mandiri candlenya cukup bagus ya, walaupun ditutup minus itu perlawanannya cukup kuat hari ini. Di awal market open gap bawah cukup dalam, opennya di level 6.350 tadi pagi. Sempat turun nguji support yang di 5325 cuma langsung ditarik naik ya. Jadi cukup kuat untuk saham Bank Mandiri. Soalnya kalau dibandingkan kompetitornya seperti BBCA, Bank BRI, Bank BNI, hitungannya untuk saham Bank Mandiri paling ini ya, paling worth it lah kalau secara valuasi, dan secara performanya pun juga cukup bagus ya kalau menurut saya. Hari ini cukup kuat perlawanannya walaupun masih ditutup minus 2,93% ya. Ini candlenya cukup bagus. Untuk level harga saat ini buat patokan besok support terdekatnya ada di 6.575, jadi pantau aja, semoga nggak jebol di bawah itu ya. Kalau bisa bertahan di atas itu malah bisa breakout ya, nggak menutup kemungkinan naik lagi nguji 6950-an itu resisten selanjutnya. Misal besok Bank Mandiri bisa breakout di atas 6675. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Secara teknikal kalau kita lihat transaksi hari ini asingnya sih keluar ya. BMRI keluar sebanyak 107,3 M. Kalau kita lihat nilai transaksi 1,1 triliun, asingnya keluar seperti ini sih sebenarnya nggak banyak ya. Jadi kemungkinan sebagian asing masuk ini. Yang nampung asing juga, mungkin mirip-mirip seperti Bank BRI ya untuk saham Bank Mandiri ini, tapi lebih banyak yang masuk. Maksudnya lebih banyak yang masuk. Oh, gini. Ya, untuk saham Bank Mandiri ternyata di ini ya. Bentar. Oh ya, untuk asingnya net sell sih ternyata nggak segede Bank BRI ya, tapi ya sebagian asing masuk sini. Yang masuk untuk asingnya AKZP ya, dan yang jadi market maker juga asingnya AK Netpay 43,9 M, ini nilai transaksinya 257,8. Jadi ada perlawanan oleh AKZP sehingga Bank Mandiri hari ini ada perlawanan lumayan kuat ya. Kalau melihat yang distribusinya sih sebenarnya nggak gede-gede banget ya, jadi mudah-mudahan untuk saham Bank Mandiri masih cukup aman. Untuk besok sih ya ini buat patokan supportnya ada di 6675, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau menurut saya sih kalau ya SG cukup bagus, bisa bertahan paling nggak sideways ya, ada potensi Bank Mandiri juga masih ini ya, bisa bertahan di atas 6675 untuk besok ya. Pantau aja area supportnya ini, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI ini yang harganya juga open gap bawah tadi pagi di awal market ya, dan untuk candlenya juga cukup bagus ya perlawanannya, mirip-mirip seperti Bank Mandiri, cukup kuat. Jadi open gap bawah, opennya di area support 5075 untuk tadi pagi. Sempat turun kemudian naik ngegas, mencoba breakout lagi di atas 5275 cuman gagal dan turun. Berarti secara teknikal untuk level harga saat ini supportnya di sini, support terdekatnya di 5150 dan resistennya di 5275. Kalau kita cek ya untuk transaksi Bank BNI hari ini tanggal 16, asingnya masuk ini malahan walaupun cuma 15,3 M ya.
Asingnya masuk di BBNI walaupun nggak terlalu banyak. Yang jualan paling banyak AK dan yang nampung BKREGO. Jadi sebagian untuk transaksinya itu didominasi oleh asing dan yang jualan asing tapi yang nampung juga asing nih. Untuk saham Bank BNI cukup bagus ya. Untuk di harga saat ini asingnya cukup banyak yang berani entry. Kalau melihat koreksinya juga udah lumayan dalam dan untuk besok mungkin ya mudah-mudahan bisa ini nguji resistennya di 5275. Kalau berhasil breakout ya resisten selanjutnya di 5425 sih. Mungkin buat patokan ini aja ya, supportnya di 5150, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau mau entry sih ya disclaimer ini koreksinya juga udah lumayan dalam ya. Jadi ketika IHSG koreksi cukup dalam ya, saham-saham big cap ini koreksinya juga udah cukup dalam. Nah itu sebenarnya yang pegang cash itu malah jadi kesempatan ya kalau mau mulai nyicil. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BNI, bisa dipantau ya, bisa dimasukkan ke list lah. Mungkin untuk saham BBNI, Bank BRI ya itu koreksinya udah lumayan dalam dan harganya belum rebound naik. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya. Untuk saham Telkom ini yang agak ngeri-ngeri gimana ya, soalnya trendline yang kita buat tempo kemarin ya sebelum lebaran itu jebol dan ini gagal breakout loh. Jadi opennya pas di bawah itu, jadi tadi pagi itu open ke bawah langsung di bawah trendline yang kita buat, sempat naik ya, mungkin mencoba breakout, bertahan di atas itu gagal malah turun. Jadi untuk besok sih mungkin ini aja sih. Kalau melihat kapitalisasi marketnya cukup gede ya, dan ini saham big cap juga, valuasinya juga dibandingkan kompetitor lumayan menarik sebenarnya ya untuk saham Telkom, tapi secara teknikal agak kurang bagus. Mungkin lebih amannya nunggu breakout aja sih untuk besok di atas ini trendline yang kita buat kemarin, berarti di area 3270-an ya. Semoga aja besok bisa breakout di atas itu. Kalau melihat asingnya hari ini keluar cukup banyak, agak meragukan ya. TLKM hari ini asingnya keluar 558,3 M untuk hari ini aja. TLKM coba kalau kita lihat lebih detail hari ini ternyata yang nampung juga asing loh, BKKZ. Jadi sebagian asing udah berani masuk walaupun yang jualan lebih banyak lagi ya, seperti ZP keluar 379 M, YU keluar 248,2 M, CC versi asing keluar 140,1 M, AK versi asing juga keluar. Jadi didistribusi oleh asing, lokalnya nampung. Untuk asingnya yang masuk belum terlalu banyak walaupun ada yang mulai nyicil ya. Jadi mungkin bisa dipantau aja, soalnya secara teknikal udah koreksi cukup dalam, dan kalau kita lihat polanya ya, pola secara teknikal itu naik turun naik turun naik turun. Jadi misal besok naik dan bisa breakout di atas tadi berapa, 3270 aja, bisa bertahan di atas itu ada potensi ngejar 3.400-an ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Di harga saat ini sebenarnya cukup menarik ya kalau melihat valuasinya. TLKM pendapatannya tahun 2023 juga mengalami kenaikan loh. Jadi ya seharusnya tahun ini bisa rebound ya, mudah-mudahan ya, tinggal nunggu momen aja. Dan kalau kita perhatikan tiap tahun bagi dividen, biasanya bagi dividennya tanggal bulan-bulan 66 ya, ini mendekati mau bagi dividen ya, mungkin 1-2 bulan ke depan. Semoga aja itu bisa jadi sentimen positif untuk saham Telkom dan harganya bisa rebound. Ini koreksi udah cukup dalam, kemungkinan nanti kalau udah ada isu bagi dividen dengan dividen pada rasio yang misalkan sama seperti kemarin 80% kan lumayan ya, itu ada potensi rebound kalau menurut saya sih. Jadi bisa dipantau, atau yang mau mulai nyicil ya disclaimer. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Telkom. Semoga aja kedepannya bisa ngejar 3390, 3400 ya, itu resisten terdekatnya. Oke, selanjutnya kita akan cek saham Antam ini yang cukup diuntung naik cukup tinggi ya. Antam ya, ini kalau melihat pola-polanya kayaknya udah mulai bullish sih. Soalnya kan naik ya, kemudian koreksi turun. Ini turunnya cuman koreksi bentuk air low, kemudian breakout lagi naik. Ini berhasil breakout lagi di atas Fibonacci-nya 1780 ya, resistennya, dan close di 1810. Berarti untuk level harga saat ini supportnya ya di sini tuh
1780 itu support terdekatnya. Kalau misal besok koreksi dan di area support 1780 itu ada yang jaga harga. Nah, itu malah kesempatan yang mau entry ya. Kalau melihat trennya, mudah-mudahan ini udah mulai bullish, mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Antam hari ini tanggal 16 asingnya masuk 79 M ya. Kalau kita lihat untuk nilai transaksinya, Antam hari ini yang masuk ZP, AK ya secara keseluruhan diakumulasi oleh asing, yang keluar sebagian retail YP, XI ya, XL ini broker-broker yang cukup banyak ya teman-teman kita pakai keluar, malahan di saham Antam ya, mungkin taking profit kemarin udah ambil di bawah. Kemudian yang nampung yang akumulasi ZP versi asing netp 46,5 M, AK versi asing netp 27,8. Jadi di akumulasi asing harga sahamnya naik, apalagi ini ditambah harga emas naik cukup tinggi ya, ini masih di atas-atasnya. Kalau kita cek harga saat ini itu kalau nggak salah masih di 2000 sekian ya harga emas itu. Harga emas saat ini ya ini ada di level 2370 kalau kita lihat secara year to date ya. Ya di atas ya, di pucuk ini 2370 US dollar per troy ounce ya. Kalau kita ubah ke rupiah per gram, nah itu tambah rupiah melemah ya, itu tambah mahal ini emas kan. Kalau kita beli dengan uang rupiah itu mungkin di atas 1 juta. Nggak mungkin, kemungkinan sih memang seperti itu ya. Rupiahnya melemah, harga emasnya naik ya. Mudah-mudahan aja saham Antam profitnya gede untuk tahun 2024 ini ya. Kalau kita lihat pendapatan tahun kemarin, coba Antam ya turun sih ya, cuman nggak signifikan banget, turunnya masih wajar sih. Lihat aja nanti kuartal satunya gimana. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kalau secara teknikal sih resistennya misal besok naik ya dan bisa bertahan di atas 1780 ya, target price-nya di sini 1870, ini resisten Antam terdekat ya untuk target price-nya di sini. Oke, itu untuk saham Antam. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA hari ini naik lumayan tinggi 5,80% dan berhasil breakout di atas resistennya, close di 3100 walaupun ada sedikit perlawanan turun ya. Secara teknikal untuk support terdekatnya di 3070. Semoga saja besok misal koreksi turun nggak jebol di bawah ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya, PTBA hari ini tanggal 16 asingnya masuk 31,2 M. PTBA hari ini tanggal 16 secara keseluruhan ini ya diakumulasi oleh ODZP. Untuk OD-nya yang masuk versi lokal ya, jadi untuk ZP-nya juga lokal sih, tapi asingnya masuk ya. Jadi asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik. Untuk besok kalau melihat transaksi hari ini sih ya mudah-mudahan saya bisa bertahan di atas 3070. Kalau secara teknikal naik terus cukup tinggi sih sebenarnya untuk resisten PTBA. Kalau secara Fibonacci bisa ngejar 3560-an ya, 3550 itu resisten selanjutnya untuk saham PTBA, cukup tinggi sih. Semoga aja bisa kekejar ya, semoga aja. Kalau kita lihat, oh iya biasanya bagi dividen bulan apa sih? Kemarin bulan Juni ya, mungkin dalam waktu dekat ini mudah-mudahan ada sentimen bagus untuk saham PTBA ya, sentimen bagi dividen dan harga sahamnya bisa rebound untuk target price-nya ke 3550 ya. Pastikan aja bisa bertahan untuk besok di atas 3070, tapi kalau jebol di bawah itu, yang belum punya posisi mending wait and see, atau yang udah floating profit lumayan ya bisa diamankan. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Adaro ya. Adaro hari ini juga naik lumayan tinggi, naik 4% lebih. Tadi pagi berhasil breakout dan ya walaupun ada sedikit perlawanan turun tapi masih ditutup surplus 4% lebih. Secara teknikal untuk resistennya ada di 2995 ya, area 3000 sih ini resisten untuk saham Adaro saat ini, dan supportnya ada di 2760. Kalau kita lihat ya untuk transaksinya Adaro hari ini tanggal 16 asingnya net sell loh, ini net sell 16 M.
ASINnya malah keluar di PTBA, masuk di Adaro malah keluar nih. Yang keluar untuk ASINnya ada ZP ya. Jadi untuk ZP versi asing hari ini distribusi 129,7 M di saham Adaro. Yang nampung untuk ASINnya AKBKCC ya. Sebenarnya ASINnya sebagian nampung juga sih. Untuk lokalnya Netbuy sebagian retail keluar. Untuk besok hati-hati ya kalau turun, pantau aja level ini 2760. Semoga aja bisa bertahan di atas itu ya. Kalau melihat hari ini naik lumayan tinggi dan sebagian ada asing yang distribusi cukup banyak. Ya mungkin untuk saham-saham batu bara misal besok nggak jadi naik, ya mudah-mudahan bisa sideways dulu ya. Bertahan di atas supportnya ya. Untuk level harga ini support Adaro ada di 2760, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Adaro. Biasanya bagi dividen kalau bulan kemarin, Desember kemarin sih, bulan-bulan ini sih Mei ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada yang mau bagi dividen. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Cegas ya. Cegas hari ini naik cukup tinggi, 9% lebih secara teknikal. Ya cukup liquid ya untuk saham Cegas. Supportnya ada di 177 ya, di sini 176 177 itu support terdekat untuk saham Cegas. Volatilitasnya cukup tinggi, jadi kalau untuk scalpingan lumayan ini untuk saham Cegas ya. Lihat bid overnya aja. Untuk transaksi hari ini apakah ada yang akumulasi di saham Cegas? Sebenarnya sih enggak ya, yang masuk sama yang keluar enggak beda jauh. Yang jadi market maker utamanya YPCC, mereka berdua cenderung scalping. Jadi buat teman-teman yang mau entry ya buat scalping aja. Lihat bid overnya udah floating profit 34%, mending diamankan ya. Tapi yang nggak biasanya scalpingan saham Cegas kurang rekomendasi ya. Kalau mau cari aman, cari yang lain aja. Oke, mungkin seperti itu. Untuk resistennya lumayan tinggi, misal besok ada yang goreng naik, siapa tahu ya, target price-nya bisa ke 230-an ya. Mungkin seperti itu untuk saham Cegas. Selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini IPO, yaitu ATLA, Atla, yang ditutup arah naik 35% ya ke 135. Kalau kita lihat yang sisi underwriternya adalah ESA yang floating di market, yang jual ke publik 19%. Dan untuk ESA nya hari ini di awal IPO di saham ATLA MG ya, akumulasi 7,3 ya. Jadi yang bikin arah MG ini untuk siapa tadi, SH ya, SH kok lupa, SH di awal IPO nya SH RSSS enggak tampil ya di regular market, enggak di ini di saham ATLA nya enggak tampil untuk SH. Kalau kita lihat di warannya, jadi untuk SH jualan di waran ya, tapi di sahamnya belum keluar ya. Hati-hati yang pegang waran ya, lebih aman sebenarnya sih, lebih aman kalau trading atau masuk di ATLA sih di sahamnya. Kalau di waran itu bisa hangus sih. Tapi ya disclaimer, kalau mau masuk di waran jangan pakai duit gede ya, pakai raja aja. Kalau kita lihat warannya sih naik turun. Dan untuk transaksi waran ATLA hari ini ya didistribusi oleh underwriternya SH ya. MG juga jualan di waran dan masuk di sahamnya. Jadi potensi untuk besok, untuk waran kayaknya ada potensi turun sih, ada potensi turun ya, nggak tahu kalau ada yang goreng naik. Cuman lebih aman kalau mau scalping atau trading di ATLA di sahamnya. Mungkin seperti itu sih untuk saham ATLA. Kalau kita lihat transaksinya, ATLA hari ini yang ngantri di harga nggak tampil sih di sini. Nah gini ya. Ya mudah-mudahan di awal market arah sih. Enggak, bukan arah sih, open gap atas ya. Ada potensi open gap atas di awal market, tapi habis itu tergantung mekanisme pasarnya ya. Semoga aja masih bisa naik, semoga aja. Oke, itu untuk saham ATLA dan ATLA waran. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.